Selamat sore siswa-siswi sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang keempat, dan pada pertemuan sore ini kita akan melihat tentang definisi perkawinan Katolik menurut hukum gereja dari Kanon 1055 pasal 1, di mana perkawinan dilihat sebagai yang pertama adalah perjanjian, dan perjanjian ini terjadi antara pria dan wanita demi kebersamaan seluruh hidup, dan berdasarkan sifat kodratinya perkawinan ini bertujuan untuk ini: bonum conjugum atau kesejahteraan suami istri, juga tujuan untuk kelahiran anak, prokreasi, dan yang ketiga pendidikan anak. Dan oleh Kristus perkawinan ini diangkat ke martabat sakramen karena perkawinan ini terjadi antara dua orang yang sudah dibaptis sehingga menjadi sah dan sakramental. Sekarang kita lihat satu persatu tentang perkawinan ini. Jika perkawinan ini dikatakan sebagai sebuah perjanjian, maksudnya bagaimana? Yang pertama, sebagai perjanjian atau covenant atau feudus, bahwa di dalam perkawinan itu ada persetujuan, dan di dalam persetujuan itu ada ikatan yang mengikat, ada hubungan mengikat. Ini kembali kepada tradisi Yahudi. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi lanjut dari sebuah ikatan ini, sebuah perjanjian yang mengikat, maka hubungan perkawinan tersebut tidak berakhir meski kesepakatan ditarik. Jadi dalam perjanjian tersebut ada pilihan bebas dari suami dan istri, ada relasi antar pribadi seutuhnya, baik secara spiritual, emosional, dan fisik. Kemudian, jika perkawinan ini bertujuan untuk kebersamaan seluruh hidup, apa maksudnya? Maksudnya adalah dari kodratnya perkawinan tersebut bertujuan untuk ini: consortium totius vitae. Ini bahasa Latin, consortium artinya kebersamaan, totius seutuhnya, seluruhnya, vitae hidup. Kita lihat dulu arti harafiah dari consortium. Dari kata con artinya bersama, source nasib. Jadi perkawinan itu bertujuan untuk ini: kebersamaan senasib, nasib bersama. Totius vitae maksudnya adalah seumur hidup. Jadi perkawinan itu demi sebuah kebersamaan nasib untuk hidup yang seutuhnya atau selamanya. Dan perkawinan tersebut terjadi antara pria dan wanita, dan kita ingat kembali kitab Kejadian bab 2 ayat 24, di mana dalam penciptaan tersebut pada mulanya Adam dan Hawa atau pria dan wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, diperuntukkan untuk satu sama lain, saling membutuhkan dan melengkapi menjadi satu daging. Ingat dalam perjanjian baru yang sudah kita lihat minggu lalu. Kemudian perkawinan ini bertujuan untuk bonum conjugum, kebaikan atau kesejahteraan suami istri. Ini adalah kata bahasa Latin, bonum artinya kebaikan, conjugum suami istri. Dan ada seorang pemikir dalam tradisi gereja Kristen khususnya Katolik, yakni Santo Agustinus. Dia adalah seorang penulis, selain buku-buku teologi juga pemikir atau filsuf dalam bidang filsafat. Jadi dia membagi ada 3 kebaikan atau tujuan dari kawinan. Itu yang pertama adalah bahwa tujuan perkawinan itu adalah bonum prolis. Bonum ini kebaikan, prolis ini bahasa Latin artinya anak. Jadi tujuan perkawinan yang pertama adalah untuk kebaikan anak, yakni kelahiran, prokreasi atau pendidikan anak. Yang kedua adalah tujuan perkawinan demi bonum fidei, kebaikan kesetiaan. Bahwa tujuan perkawinan yang kedua itu artinya untuk kesetiaan. Dan yang ketiga adalah bonum sacramenti, bahwa perkawinan itu ketika terjadi antara dua orang yang telah dibaptis bersifat kekal. Jadi adanya permanensi perkawinan, permanen untuk selamanya. Kemudian Agustinus membagi 3 kebaikan atau tujuan perkawinan itu merupakan bagian dari hukum kanon atau hukum gereja yang lama pada tahun 1917 yang sudah kita lihat minggu lalu. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua ada satu dokumen penting dari Gaudium et Spes, artikel 48, itu menambah satu lagi bonum, satu kebaikan, satu tujuan perkawinan. Dan ini merupakan penyempurnaan dari hukum yang baru dari tujuan perkawinan, yakni bonum conjugum atau kesejahteraan suami istri. Dan ini merupakan tujuan yang paling penting dari perkawinan dalam gereja Katolik. Dan dalam perkawinan tersebut secara kodrati bertujuan untuk ini: kelahiran atau prokreasi dan juga pendidikan anak. Kita lihat bahwa dalam kitab hukum kanonik yang baru pada tahun 1983, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa prokreasi atau kelahiran itu bukan lagi tujuan pertama. Jadi menurut hukum yang baru, yang paling penting adalah ini: prioritas lebih kepada bonum conjugum. Jadi kesejahteraan suami istri, kebahagiaan suami istri itu lebih penting pada hukum yang baru. Jadi tekanan lebih kepada aspek personal perkawinan, ikatan dua pribadi, bukan lagi pada ikatan dua tubuh seperti hukum yang lama. Dan sebagai sakramen, saya sudah katakan tadi bahwa perkawinan Kristiani bersifat sakramental karena terjadi antara dua orang yang telah dibaptis, dan ketika saling melakukan perjanjian atau konsensus, perkawinan bersifat sah dan sakramental. Dan sebagai penutup pada pertemuan kita hari ini ada penugasan. Saya meminta kalian memberikan pendapat pribadi tentang perceraian. 1 paragraf 10 baris boleh lebih, dikumpulkan dalam aplikasi psikologi paling lambat jam 8 malam, ditulis di buku tugas secara manual atau ditulis tangan, di foto vertikal jelas, dan ketika mengumpulkan tidak boleh dikonvert ke dalam bentuk download tapi diupload seperti biasa. Oke, hari ini pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.